Haleluya. Tidak terasa kita telah memasuki malam yang ke-7. Anugerah Tuhan besar atas kita. Sebab setiap kesempatan bertemu dengan Tuhan itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Katakan amin. Dan itu juga adalah berkat yang hebat. Kita telah belajar pertama kali orang yang terangkat naik hidup-hidup kepada Allah. Nomor 1, Henok. Nomor 2, orang yang diyakini ada dalam kerajaan surga hari ini sama seperti Henok ialah Musa. Dan nomor 3, orang yang diyakini ada bersama-sama dengan Tuhan di surga adalah Nabi Elia. Nah, ada satu lagi yang pernah merasa hidup atau telah menjadi manusia yang kini ada di surga, yaitu Yesus Kristus. Jadi kali ini kita akan berbicara orang yang keempat yang saat ini ada di surga. Nah, untuk itu kita akan lihat 5 mujizat terbesar. 5 mujizat terbesar Yesus bagi manusia. Ada 5 mujizat yang saya nilai, saya lihat yang ada dalam Alkitab yang Yesus buat untuk kita manusia. Dan ini merupakan 5 peristiwa mujizat, 5 kejadian mujizat yang menghentarkan manusia itu bisa selamat. Maka pelajaran ini kita ikuti bersama-sama, kita dalami bersama-sama. Memang ini berita banyak kali kita dengar, tapi saya ingin kita mengulangi kembali berita ini supaya kita tahu bahwa proyek penyelamatan umat manusia merupakan pekerjaan yang sangat luar biasa, proyek maha besar yang pernah dilakukan oleh Tuhan atas manusia. Nomor 1 itu yang menjadi bidang bahasan kita pada malam hari ini. 1, mujizat terbesar Yesus bagi manusia adalah kelahiran Yesus. Ini sesuatu yang tidak mungkin sama sekali. Bagaimana bisa Tuhan, kali lagi, Tuhan menjadi manusia? Itu tidak mungkin. Tapi itu adalah fakta yang sudah terjadi. Maksudnya apa Tuhan boleh menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia? Bisa toh. Tuhan bilang orang-orang Parigi selamat, orang-orang Sulteng selamat semuanya. Atau Tuhan juga bisa berkata seluruh Indonesia selamat, seluruh manusia di muka bumi ini selamat. Mengapa Tuhan yang Maha Kuasa mesti susah-susah menjadi manusia, menjadi bayi yang lahir di kandang untuk menyelamatkan manusia? Ini sama dengan mencari urusan sendiri. Tetapi perhatikan di sini, Tuhan menganggap manusia itu bernilai tinggi. Tuhan beranggapan manusia itu sangat berharga, sehingga Allah mesti menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Manusia mesti diselamatkan, mesti ditebus supaya bisa masuk dalam kerajaan surga. Artinya di sini dengar baik-baik, Tuhan sayang dengan kita. Tuhan tidak pandang remeh pada kita. Tuhan tidak menganggap kita, Tuhan tidak pandang enteng pada kita. Ini rasa cinta Tuhan Yesus dituangkan dalam bentuk dia harus menjadi manusia. Ini tahapannya. Yang pertama, saya sebut ini mujizat karena semua tentang Yesus adalah mujizat. Yang pertama, kunjungan malaikat pada Maria di kampung kecil Nazaret. Lukas 1 ayat 26. Simak baik-baik. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Bulannya pun disebut, kotanya pun disebut, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf. Nama perempuan itu pun disebut Maria namanya. Nama calon suaminya pun disebut, sangat mendetail. Jadi ini bukan karangan manusia. Ini bukan rekayasa manusia. Secara mendetail itu disebutkan. Kotanya apa?
bulannya apa, nama pacarnya siapa, dan nama perempuan itu siapa. Ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, kita tengok, sampai pada rumah pun disebut. Ini Tuhan sedang bercerita, firman Tuhan sedang bercerita tentang bagaimana kalau Tuhan melakukan mujizat, itu mendetail, hal-hal yang kecil itu diungkap. Bahkan perkataan malaikat itu seperti ini: salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Katakan amin. Katakan amin. Kunjungan malaikat itu sesuatu yang sangat bernilai spiritual. Perkataan malaikat itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Ada telinga yang mampu mendengarkan perkataan malaikat, itu luar biasa. Ada seorang yang mampu melihat malaikat, itu luar biasa. Itu yang saya sebut mujizat. Jadi untuk menyelamatkan saya dan saudara, itu mujizat. Hargai itu. Karena kita diselamatkan oleh sebab tanda heran. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ayat 31 kata kuncinya atau ayat kuncinya, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dalam percakapan ini, nama juru selamat itu disebutkan, namanya Yesus. Secara tepat malaikat itu berkata bahwa dia akan mengandung. Selanjutnya ayat mencatat bahwa dia akan mengandung oleh Roh Kudus. Ini mujizat yang luar biasa. Jemaat Tuhan, setiap Natal kita dengar ini, tetapi di pertengahan tahun ini kita diingatkan kembali, kita disayang oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan datang dengan mujizat atas kita. Mujizat yang sama atau mujizat jenis lain dapat terjadi dalam kehidupan kita. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Mujizat kedua dari kelahiran Yesus. B. Ini mujizat kedua, mengandung dari Roh Kudus. Matius 1:18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ini ada intervensi Roh Kudus pada seorang perempuan pada kandungannya. Roh Kudus membentuk janin di dalam. Roh Kudus mencipta janin di dalam. Itulah yang terutus supaya apa? Supaya Yesus menjadi manusia. Dia mesti meminjam kandungan Maria. Bisa saja kan, seperti cerita dongeng, tidak perlu masuk dalam kandungan seorang wanita. Datanglah Tuhan-Tuhanan, lahir di sebuah tempat. Ia kemudian disebut dewa, dia kemudian disebut Tuhan. Tapi tidak, karena yang mau diselamatkan adalah saudara manusia, yang mau diselamatkan adalah insan manusia. Maka yang menjadi juru selamat itu mengambil model, mengambil rupa manusia. Dan betul-betul bukan cuma dalam rupa manusia, tapi betul-betul 100% menjadi manusia. Bayangkan sekarang, Tuhan mau mengambil model manusia di dunia. Bayangkan, Tuhan mau mengambil rupa kita manusia. Bukankah ini kita sangat berharga? Nilai ini kita harus hormati. Ini mujizat. Haleluya. Dan saya ingin sampaikan kepadamu, Roh Kudus yang sama yang datang pada Maria
itu Roh Kudus yang sama juga, itulah yang memenuhi kita semua. Luar biasa, ini mujizat. Saya kembali menekankan, kita manusia sangat bernilai, sangat tinggi nilainya. Jangan sampai memandang remeh seorang, menganggap enteng seseorang. Semua manusia rata, sama di mata Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh Kudus mengasihi kita semua, dan Roh Kudus turun atas kita semua. Haleluya. Sekarang kita lihat mujizat ketiga dari kelahiran Yesus. Kabar dan nyanyian malaikat. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 11, kabar itu disampaikan kepada gembala-gembala domba di padang Efrata. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dengarkan baik-baik. Berita ini tidak ditujukan kepada imam besar yang ada di Yerusalem atau kepala sinagoga yang ada di Yope ataupun di Kaisaria. Tidak diberitakan kepada pejabat penting yang rohani, pejabat rohani yang ada di tepi danau Galilea. Tetapi berita ini disampaikan kepada orang-orang kecil, gembala-gembala domba, yang mungkin orang beranggap mereka tidak mempunyai reputasi yang terhormat, atau pekerjaan, atau profesi yang luar biasa. Tuhan menyatakan diri dan menyatakan diri kepada kelas orang, kelas manusia yang paling bawah ketika itu. Dia kemudian menyampaikan berita kepada strata manusia yang paling rendah. Bukan datang kepada para pejabat, orang-orang kaya, orang-orang hebat, orang-orang pintar, orang-orang cerdas. Di sini kita lihat surga mencari target pemberitaan kepada orang-orang yang dipandang tidak penting. Itu berarti Tuhan memberikan harga, Tuhan memberikan nilai bahwa semua manusia itu sama di mata Tuhan. Haleluya, sama di mata Tuhan. Ini mujizat. Orang-orang yang ada di padang belantara, orang-orang yang ada di padang Efrata, dengar berita bahwa Yesus telah lahir hari ini bagimu di kota Daud. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersorak, katakan haleluya. Haleluya. Kemudian tak cuma sekedar berita, tapi kemudian ada sangkor, ada pujian yang diperdengarkan oleh surga kepada malaikat-malaikat. Dalam ayat 13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita beri tepuk tangan kepada Tuhan. Tepuk tangan dan bersorak semuanya. Haleluya. Bersama malaikat kita bersorak kepada Allah. Haleluya. Ini kesempatan yang sangat luar biasa. Suara malaikat yang paling fales adalah suara manusia yang paling merdu di muka bumi. Apalagi ini sangkor. Sangkor seluruh orang, seluruh manusia yang paling merdu di dunia dikumpulkan sebanyak 10.000 orang untuk bernyanyi dalam sebuah sangkor besar. Itu sangat kecil, itu sangat
tidak bernilai dibandingkan dengan seluruh penduduk surga bernyanyi di depan gembala-gembala domba. Sangkur surga turun bernyanyi di depan gembala-gembala domba. Ini mujizat. Surga bikin demonstrasi untuk gembala-gembala domba. Tuhan berpandangan bahwa gembala-gembala domba itu bernilai tinggi, perlu mendengarkan suara sorga. Itu mewakili kita, itu mewakili saudara, itu mewakili orang-orang Parigi, itu mewakili orang-orang Sulteng, orang-orang Papua, itu mewakili orang-orang Arab, itu mewakili orang-orang Amerika, orang-orang Eropa, orang-orang China, orang-orang Jepang, orang-orang Aborigin, orang-orang Australia. Itu mewakili umat manusia. Dia datang kepada orang yang paling rendah status sosialnya. Dengarkan suara malaikat. Ini mujizat. Sekarang mujizat yang keempat. Kedatangan dan persembahan orang-orang Majus. Inilah mujizat yang keempat. Siapa gerangan yang memberitahu mereka? Tidak ada. Siapa gerangan yang memberi mereka undangan bahwa ada yang lahir di Bethlehem? Tidak ada. Tapi ini lahir dari sebuah penelitian. Mereka meneliti, membuat riset bahwa ada raja yang akan lahir di Bethlehem. Mereka adalah peneliti-peneliti yang sangat-sangat teliti. Mereka berhasil membuat penelitian bahwa ada raja yang akan lahir di Bethlehem. Malaikat tidak pergi memberitahu mereka, enggak. Malaikat tidak mengundang mereka, tidak. Tidak sama sekali. Kita ambil kesimpulan di sini. Untuk orang yang tidak tahu perlu diberitahu. Untuk orang yang kurang paham perlu diberikan pemahaman. Tapi untuk orang yang cerdas perlu belajar. Untuk orang yang pintar harus belajar. Untuk bayi-bayi perlu diberitahu. Untuk anak-anak perlu diajar dan diberitahu. Tapi untuk orang-orang yang sudah mengerti dan sudah paham, untuk orang-orang yang sudah dewasa harus belajar, harus bikin penelitian, harus tahu. Tak perlu diajar, tak perlu dilatih. Orang yang berilmu tahu sendiri. Orang yang sudah punya firman harus mengerti sendiri. Ini baru bisa jelas. Ucapkan amin. Haleluya. Mau dewasa di dalam Tuhan? Tidak perlu diberitahu, sudah tahu sendiri. Ini baik, ini tidak baik. Ini tepat, itu tidak tepat. Ini boleh, ini tidak boleh. Orang-orang Majus mewakili orang-orang terpelajar, mewakili orang-orang dewasa. Maka mereka cari sendiri. Nah, orang yang seperti itu berkorban sendiri. Dia datang dari jauh, dia mesti bawa bekal yang banyak. Dia mesti buang energi yang banyak. Dia mesti buang waktu yang banyak. Tak perlu dikunjungi. Kalau orang-orang yang ada di Padang Efrata, datang malaikat memberitahu kepada mereka. Jaraknya hanya sekitar 5, 6, 7 kilometer. Setelah itu mereka datang pergi menyembah Yesus yang ada di Bethlehem. Tapi ini mereka berjalan ribuan kilometer. Waktunya panjang, dananya banyak, pengorbanannya luar biasa. Jumat Tuhan GPD Siloam Parigi udah dewasa? Saya tanya, udah dewasa? Haleluya. Saudara-saudara sekalian, saya sudah 23 tahun di sini. Kita sudah 23 tahun di sini. Saya yakin keluarga jemaat Siloam itu semua sudah dewasa. Haleluya.
Katakan amin sambil menganggukkan kepala. Katakan amin sambil menganggukkan kepala. Walaupun ada badai tetap maju, katakan amin. Walaupun persoalan apapun tetap maju, haleluya. Haleluya. Karena kita menyembah Allah kita yang hidup, haleluya. Sudah datang dari jauh, saya sebut ini mujizat. Mereka dituntun menurut penelitian mereka, akan ada bintang yang akan menuntun mereka. Kalau banyak orang yang meneliti, banyak orang yang datang. Kalau banyak orang tahu itu bintang, jutaan orang dari timur akan datang. Tapi ternyata diwakili oleh 3 orang. Mereka bawa tim mungkin, tapi tim mereka paling banyak 20 orang satu tim. Tapi yang jelas bahwa mereka ikut bintang. Setibanya di Yerusalem, Yerusalem geger. Raja Herodes pun geger, bingung dia. Orang terdekat nggak tahu. Orang Yerusalem yang terdekat nggak tahu. Orang Bethlehem di kampung itu juga nggak tahu ada raja. Justru dari timur banget, jauh sekali ada, dan mereka tahu ada raja yang datang. Yang menuntun mereka adalah hikmat. Orang yang berhikmat adalah orang yang dewasa. Cari Tuhan, tak perlu diundang. Cari Tuhan, tak perlu digerakkan. Cari Tuhan dan menyembah Tuhan, karena ini adalah kewajiban kita. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kewajiban kita melayani Tuhan. Haleluya. Semua manusia banyak kekurangan. Anda semua banyak kekurangan, saya juga banyak kekurangan. Tetapi Tuhan tidak pernah ada kurang dalam dirinya. Selalu surplus. Dia berikan segala sesuatu untuk kita. Dari harta, dari kedudukan, dari keluarga, dari apapun yang ada pada kita termasuk nafas. Semua adalah pemberian Tuhan. Maka harga terbaik yang kita mesti bawa kepadanya adalah hidup kita untuk Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan, saya percaya kasih karunia Tuhan sedang turun dan berlaku atas kita. Kita tidak bisa membayar kasih karunia Tuhan, terlalu berharga dan terlalu mahal. Kita tidak bisa membayar kemurahan Tuhan, terlalu tinggi nilainya, sangat tinggi nilainya. Kita juga bisa memuji dan menyembah kepadanya dan setia kepadanya. Yesus baik. Yesus baik. Apa yang mereka bawa dari jauh mengejutkan. Sudah tidak dapat undangan, sudah datang sendiri, sudah buang waktu, sudah buang banyak dana. Tapi ternyata mereka dari tempat asal mereka telah siapkan hadiah, telah menyiapkan pemberian, telah menyiapkan persembahan untuk raja yang masih baik. Ini menunjukkan dia adalah Tuhan. Haleluya. Emas, kemenyan, dan mur, 3 komoditas yang paling tinggi nilainya di zaman itu. 3 benda yang paling tinggi harganya di zaman itu, semua dipersembahkan kepada Yesus. Saya lihat ini adalah mujizat. Mujizat dari sebuah pengorbanan. Untuk Yesus jangan kita berhitung-hitung. Untuk Yesus jangan kita buat hitung-hitungan. Karena semua yang ada pada kita milik Yesus. Hidup kita juga adalah milik Yesus. Ayah api Pantekosta Herod